ini kita membaca ayat ini sambil membayangkan suasana waktu itu Nabi dalam awal-awal perjuangan di Mekah. Jadi di tengah-tengahnya masih kekuasaan orang-orang kafir. Yang kaya raya, yang punya segalanya itu adalah Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, itu yang punya kekuasaan itu semua. Umat Islam betul-betul dalam keadaan dilemahkan, ya, terjajah, dalam keadaan kebanyakan adalah orang-orang fakir, orang miskin, orang-orang yang susah, menderita. Saat itulah Allah terangkan ini kepada Nabi kita. Dikuatkan jiwanya dengan mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi ini barangkali kondisinya kurang lebih serupa dengan kita hidup di zaman modern sekarang ini. Kita dalam kondisi yang terus terpuruk. Ya. Kita harus yakin bahwa janji Allah itu adalah benar. Ya. Kita nggak dapat sekarang, kita pasti akan dapat di akhirat. Justru banyak kenikmatan yang kita dapati di dunia, boleh jadi itu kita tidak dapati lagi nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berharap hanya dapat sedikit, tapi dapat yang banyak nanti dalam kehidupan di akhirat. Lagi yang di Palestina kok dibom lagi itu Pak ya, padahal udah diuji kayak begitu Amerika. Amerika udah dibikin udah kayak begitulah cerita kemarin. Tapi kok kenapa dia mensiksa lagi yang di Palestina itu Pak? Ya kalau kita bagi orang beriman Bu membacanya itulah orang-orang Yahudi. Buat kita barangkali menambah pandangan kita bahwa begitulah kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis. Mereka betul-betul seperti setan. Betul-betul tidak memandang umat ini adalah manusia. Mereka tidak mengindahkan perjanjian. Padahal masih dalam masa gencatan senjata. Yang ini sebetulnya dunia internasional harus ikut bertindak. Sebetulnya begitu. Karena ini dalam masa gencatan senjata. Tapi apalah artinya kita yang lihat sekarang ini. Karena dunia itu dalam kekuasaan Amerika. Boleh dikatakan seperti itu. Negara-negara lain boleh dibilang seperti tidak bisa berbuat banyak. Itu begitu. Padahal dalam satu hari itu terbunuh hampir 500 orang. Bisa kita bayangkan itu luar biasa apa namanya? Ini adalah sebetulnya pengingkaran perjanjian ini, ya, pengingkaran senjata itu. Saya mau tanya ayat yang lain ini Ustadz, yang Al-Baqarah 121. Ini ya. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Ini yang dimaksud berlaku untuk umat yang terdahulu, termasuk orang-orang sampai yang saat ini seperti Yahudi, Nasrani itu, Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, silahkan ibu-ibu, bapak yang lain, surat Al-Baqarah ayat 121 yang berbunyi, alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami datangkan kepada mereka kitab, mereka membaca kitab itu dengan sebatas membaca. Ya, ini haqqa tilawati, bacanya benar, tapi sebatas membaca, tidak menelaah, tidak memahami, tidak mengambil pelajaran dari apa yang mereka baca. Ya. Itulah orang-orang beriman kepadanya. Ya. Kita diminta mestinya membaca, memahami, dan mengimani Al-Quran ini secara utuh. Ayat ini untuk seluruhnya, untuk umat Nabi Muhammad khususnya, dan untuk kita semuanya. Jadi artinya untuk pada waktu ayat ini turun, tentu aja ini petunjuk buat umat Nabi Muhammad waktu mereka berada di Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad itu melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu tidak sanggup lagi membuat orang-orang Muslim itu keluar dari agamanya. Nggak bisa dipengaruhi itu. Seperti di zaman sekarang. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani, nggak bisa membuat kita keluar dari agama kita. Tapi yang bisa mereka lakukan adalah membuat kita tidak mentaati agama ini. Itu yang jadi tujuan mereka. Mereka sudah boleh dibilang berputus asa dari menjadikan umat Islam ini murtad keluar dari agama Islam. Tapi mereka tidak pernah berputus asa dari menjadikan umat Islam ini tidak taat sepenuhnya kepada agama ini. Jadi artinya orang Islam dibiarkan Islam, tapi Islam KTP jadinya. Nggak sholat, nggak ibadah, bahkan ikuti cara hidup mereka.
yang hanya dunia, dunia, dunia orientasinya. Ya. Dibuat kita lupa dengan orientasi kita adalah akhirat. Ya, itu yang mereka lakukan. Dan perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi di Madinah dulu dan perbuatan orang Yahudi Nasrani di dunia modern sekarang ini. Itu sama, bahwa mereka tidak berkeinginan kita keluar dari agama kita, tapi yang mereka inginkan adalah kita berperilaku, melakukan cara-cara hidup seperti cara hidup mereka dengan tidak mengindahkan lagi agama kita. Akhirnya cara pandang kita, cara hidup kita, cara berpakaian kita, cara berperadaban kita, ikuti cara berperadaban mereka, cara budaya mereka, cara hidup mereka. Itu yang mereka inginkan. Dan kalau itu sudah kita ikuti, mereka sudah berhasil. Ya. Jadi kita umat ini jangan menganggap dengan kita tidak mengikuti agama mereka berarti kita sudah selamat. Belum tentu. Boleh jadi agama kita tetap Islam, tapi cara berpikir kita, cara hidup kita sudah seperti cara hidup mereka yang orientasinya hanyalah dunia. Naudzubillah min dzalik. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Itu ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, Pak. Ayat 120-nya kan berbunyi walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah meridhoi kita umat Islam sampai kita mengikuti cara hidup mereka. Jadi mereka ingin kita berperilaku seperti mereka. Itu begitu. Ya. Tidak mengindahkan agama, enggak agama. Kalau boleh diperhatikan bahwa Pak, Ibu-ibu kalau pernah mendengar atau membaca kehidupan beragama orang-orang di Eropa sana, itu adalah orang yang tidak mengindahkan agama. Agama bagi mereka itu cuma sekedar simbol. Simbol ya kayak kita Islam KTP saja. Kalau mereka lagi terjepit, lagi susah, baru cari gereja, baru cari agama, ya, baru dekat kepada pastor pendetanya. Tapi kalau tidak, mereka nggak peduli itu semua. Mereka cari kehidupan di dunia semau-mau mereka saja. Nggak peduli lagi halal haram. Pokoknya sekedar tidak menyakiti manusia secara langsung. Tapi kalau menyakiti manusia tidak secara langsung, bukan main mereka lakukan. Itu begitu. Mereka memang tidak langsung membunuh orang. Tapi kalau mereka membuat satu katakanlah farmasi yang membuat di situ obat-obatan yang untuk keuntungan, mereka tidak peduli orang akhirnya nanti berakibat buruk ginjalnya atau apanya, itu mereka mau itu karena tidak berakibat langsung. Ya. Tapi kalau membunuh mungkin mereka nggak langsung, tidak berkeinginan. Sama dengan kayak tadi, mereka nggak ingin kita itu keluar dari agama Islam, tidak. Tujuan mereka adalah sekedar menciptakan umat Islam yang tidak mau sholat, yang tidak mau ngaji lagi, tidak mau ke masjid lagi, tidak mau berpakaian menutup aurat lagi dengan baik. Bagi mereka itu tujuan yang sudah tercapai. Kita harus berhati-hati dengan itu. Ya. Pak, apakah memang karena kebanyakan kita mungkin yang Islam ini berpikir kita udah pasti masuk surga kan Pak dengan berislam? Betul, tapi kan belum tentu masuk surganya yang langsung. Ini yang harus disadari. Ini yang saya khawatir mungkin di sini kali Pak. Tapi juga arti berislam yang dimaksud, hati-hati, bukan berislam sekedar KTP-nya Islam. Bukan berislam sekedar bapak ibunya Muslim. Bukan berislam sekedar namanya Islam. Islam yang disebut seseorang berislam itu minimal dia sholat. Karena kalau dia tidak sholat, dia bukan Muslim. Malaikat itu tidak melihat kita KTP-nya, tidak melihat kita siapa bapak ibu kita, tidak melihat kita namanya Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Oh berarti Muslim ini. Namanya Hasan, namanya Husain, namanya Fatimah, namanya Hindun. Mau Muslim ini? Tidak. Yang dilihat oleh malaikat nanti adalah dia sholat apa tidak. Kalau dia sholat, itu identitas dia sebagai seorang Muslim. Dan itu yang akan menyelamatkan dia masuk dalam surga. Walaupun dia punya kesalahan dan dosa yang cukup juga banyak, nanti di akhirat akan dibersihkan dulu, baru dia masuk ke dalam surga akhirnya. Dan kita tentu tidak berharap menjadi orang yang seperti itu. Kita ingin masuk surga itu ya langsung, ya itu begitu. Jadi juga jangan diartikan sederhana sekedar Islam itu KTP berarti selamat. Tidak. Jadi jangan diartikan itu. Kalau diartikan itu nanti orang-orang kafir akan protes di akhirat. Ya Allah, cuma gara-gara KTP-nya Islam, dia bakal keluar dari neraka.
Ya Allah, karena dia lahir dari bapak ibu yang muslim, dia keluar dari neraka. Bukan aku yang pilih, ingin lahir dari bapak ibu yang kafir. Mereka kan protes gitu. Kami lahir dari bapak ibu yang kafir, karena engkau yang menentukan ya Tuhan. Bukan kami yang memilih. Kalau kami mau boleh memilih, kami mau memilih lahir dari bapak ibu yang muslim juga, supaya kami muslim seperti mereka. Kan begitu nanti diprotes. Itu begitu. Jadi Allah tidak adil kalau hanya disebut seorang muslim karena bapak ibunya muslim, karena namanya nama Islam, karena lahir di Mekah. Nah, padahal lahir di Mekah kayak Abu Lahab, Abu Jahal juga kafir kan gitu istilahnya. Jadi nggak jaminan lahir di Mekah, nggak jaminan namanya nama Islam, nggak jaminan bapak ibunya muslim, dia adalah seorang muslim. Nah, itu begitu. Terkait masih 130. Tadi kan 130 maka ya. bersabarlah engkau akan merasa tenang ya Pak ya. Ini Ya. apakah sama dengan yang di surat Al-Kahfi ayat 68 yang disampaikan kepada Nabi Musa oleh Nabi Khidir, Pak? Bahwa kemudian kamu nggak akan bagaimana dia bersabar kalau kamu nggak mempunyai pengetahuan cukup gitu. Iya, pengertian sabarnya sama, tapi konteksnya berbeda. Kalau konteks kepada Nabi Musa, itu konteks sedang belajar sesuatu yang dia ternyata tidak bisa bersabar, ilmunya hanya sebatas itu, dan memang Allah sedang menguji Nabi Musa dengan ujian semacam itu, karena dia waktu itu sebelumnya merasa diri paling hebat, paling pintar, paling berilmu sendiri. Akhirnya ketemu dengan orang yang lebih pintar dari dia, lebih berilmu dari dia, itu Nabi Khidir itu. Makanya dia akhirnya tahu. Nah, sabar itu adalah engkau tidak sabar dalam menerima pelajaran itu. Gitu. Jangan sabar dalam ayat ini konteksnya adalah disuruh bersabar dari penderitaan yang dibuat oleh orang kafir kepada kita umat Islam. Kita dicemooh, diejek, waktu itu Nabi dihinakan, bahkan di antara sahabat Nabi yang lemah ada yang dibunuh, pokoknya disakiti. Nah, disuruh bersabar dari hal-hal seperti itu semua. Itu gitu disuruh bersabar. Nah, dan sabar ini kita rasakannya ya kayak kita puasa ini, saya bilang tadi, belajar dari puasa. Walaupun memang bedanya sabar dalam puasa karena ada ujungnya yang kita tahu, waktu maghrib. Meskipun kita lapar-lapar, kita yakin, udah pasti kita buka nanti. Nah, sebetulnya perasaan ini yang harus kita miliki. Allah, udahlah kita menderita sekarang, tapi yakin nanti ada surga. Itu yang mestinya kita miliki. Allah, udah kita sekarang kalah, tapi yakin pasti akan Allah menangkan. Mungkin bulan depan, di tahun depan, umat ini kembali berjaya. Yang jelas, zaman yang akan datang, itu umat ini akan kembali Allah jadikan berjaya. Secara kehidupan internasional, itu akan kembali. Karena dalam hadis itu disebutkan, fatakunu ummatan khalifatan ala minhajin nubuwah. Maka nanti akan terjadi pada umat berikutnya adalah umat yang hidup di zaman seperti zamannya kekhalifahan, yang kekhalifahannya itu adalah kekhalifahan seperti di zaman Nabi dulu, yaitu kekhalifahan zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Kita akan kembali merasakan itu. Hanya persoalannya, apakah Bapak Ibu, Bu Din, kita melihat dengan mata kepala sendiri kemenangan itu, apakah yang menyaksikan itu adalah anak kita, generasi berikutnya? Apakah generasi cucu kita? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita tidak tahu. Yang penting kita disuruh berkontribusi, tetap istiqomah, ya. Itu yang kita diminta. Tetap istiqomah dan berkontribusi. Di ayat 131, Pak Ustadz. Ini kan ada kalimat perintah nih di ayat 131 gitu. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Ya, ini yang golongan orang kenikmatan yang telah diberikan kepada orang kafir kan gitu Pak Ustadz ya. Nah ini maksudnya janganlah itu apakah berarti kalau sebatas apa kita melihatnya? Karena kalau pemikiran saya itu dalam kalimat perintah jangan ini berarti berdosa gitu kalau kita melakukan gitu. Iya. Betul. Jadi ini sudah larangan, ya. Larangan yang membuat kita disuruh menghindari. Tapi yang dimaksud bukan memiliki. Ini begini. Ketika kita melihat cara hidup orang kafir, yang kemudian kita juga punya ikhtiar dalam pekerjaan sehari-hari kita punya bisnis,
lalu akhirnya kita punya kekayaan yang seperti orang-orang itu miliki, itu tidak mengapa. Ya. Tapi maksudnya adalah jangan sampai kita seperti mereka yang memiliki kekayaan seperti itu dengan tidak peduli halal haram, dengan cara mendapatinya, cara korupsi, cara manipulasi, cara menipu, cara mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak benar. Yang penting tidak itu. Jadi yang dilarang itu adalah mengikuti pola hidup mereka yang seperti itu. Kecenderungan memandang harta adalah segala-galanya. Buat kita, ya, ketika kita ternyata punya ikhtiar, punya bisnis, punya usaha, ya akhirnya kita punya kekayaan, kita sudah berpikir kalau kita punya, kita akan lebih banyak bersedekah, akan lebih banyak berinfak, akan lebih banyak menjaga ini kemudahan kita untuk beribadah. Katakanlah kita jadi punya sarung bisa gantian, karena kita punya harta yang banyak bisa beli sarung yang cukup misalnya. Kita punya kendaraan sehingga bisa ke masjid yang agak jauh pun naik mobil, naik motor. Semua kelebihan yang Allah berikan itu dijadikan alat untuk lebih kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Itu kita berpikirnya begitu. Kalau mereka kan tidak, punya kekayaan itu adalah untuk dinikmati semata. Orientasinya adalah orientasi dunia. Jadi yang tidak boleh itu adalah kita melihat kekayaan seperti yang mereka miliki dengan cara pandang mereka, orientasi dunia. Tapi kita memiliki dengan kita punya cara pandang sendiri, menikmati dunia itu. Karena buat kita, kalaupun kita tidak memiliki seperti yang banyak mereka miliki saat ini, kita masih punya kesempatan memilikinya nanti di akhirat sebagaimana yang Allah janjikan. Itu katakanlah begitu. Kan istilahnya kita di atas orang yang punya, ada yang lebih punya lagi. Nah ini kadang-kadang buat orang yang beriman terganggu hatinya, pengen punya seperti yang orang lain punya. Nah itu yang seperti itu yang jangan sampai membuat mereka terlalaikan dari ketaatan konsistensi sebagai seorang beriman itu tadi. Jadi orientasinya tetap adalah akhirat. Itu begitu. Jadi jangan sampai tertipu. Jadi bukan nggak boleh memiliki. Kalau ternyata buat kita adalah mudah memilikinya, katakanlah seperti banyak pengusaha-pengusaha muslim yang sukses, buat mereka adalah mudah memilikinya, nah itu adalah karunia Allah kepada mereka. Yang kemarin kita sudah bahas, mungkin dengan cara itulah ketaatan dia semakin bertambah. Karena kalau orang semacam itu jika diberikan kemiskinan, boleh jadi dia jadi akhirnya tidak taat lagi kepada agama ini. Jadi sosok seperti misalnya dulu sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, mungkin sudah pantasnya dia jadi orang yang kaya, sehingga dia tetap istiqomah dalam agama ini dengan kekayaannya. Barangkali kalau dia betul-betul jatuh miskin, dia hanya kuat dalam kemiskinan 1 hari 2 hari. Setelah itu mungkin jadi murtad dari agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Semua ada hikmahnya. Sebaliknya orang-orang yang miskin juga begitu. Barangkali itu yang lebih baik bagi dia menurut Allah, sehingga Allah berikan dia hanya sebatas itu rezekinya, tidak bisa lebih lagi. Karena kalau dia akan lebih lagi, punya kekayaan lebih lagi seperti orang lain yang punya kekayaan yang lebih banyak itu, boleh jadi besok dia nggak ke masjid, boleh jadi besok dia nggak lagi taat agama, nggak lagi kita ngaji lagi begini. Nah, itu semua Allah yang tahu. Makanya kita hanya berdoa semoga istiqomah dalam agama ini. Saya kira itu barangkali. Jadi betul-betul dilarang, tapi yang dilarang itu adalah mengintip atau memandang seperti cara pandang mereka tentang kehidupan dunia. Yang dilarang. Bisa pengajian di kantor gitu, ada orang yang bertanya, jadi saya jadi pertanyaan juga buat saya gitu. Yang pertama adalah mana lebih baik memberi makan orang berbuka puasa atau memberi makan orang sahur. Nah, waktu itu di jawabannya itu adalah memberi makan orang berbuka yang lebih baik. Karena ada hadisnya, sementara memberi makan orang sahur itu tidak ada hadisnya. Cuman saya berpikir yang ada hadisnya itu kan, kalau orang bersahur itu kan adalah waktu yang diberkahi ya kalau nggak salah. Itu ada malaikat, saya lupa hadisnya, tapi intinya seperti itu gitu. Nah, satu yang keduanya itu ada pertanyaan yang kalau memberi makan orang berpuasa itu makan yang mana? Apakah makan yang pertama masuk ke dalam mulutnya atau makan yang sampai ya orang ngasih lagi terus dia makan lagi, atau dia udah kenyang karena biasa berbukanya cukup dengan makan kue 1 biji terus dia bawa pulang ke rumah makan nasinya di rumah gitu, atau seperti apa tuh Pak Ustadz? Iya, iya. Menarik ini. Ya, karena ini keseharian kita. Jadi begini, memang betul. Ada hadis, yang ada hadisnya adalah tentang berbuka.
Man fattara sha'iman, nah, siapa yang memberikan berbuka pada orang yang berpuasa, falahu ajru mithlu ma yaf'alu bihi. Maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Ya, tanpa mengurangi nilai pahala yang dimiliki oleh orang yang berpuasa yang kita berikan berbuka itu. Itu betul memang. Tapi ukurannya tidak apple to apple sebetulnya, tidak begitu. Semua tetap dengan esensi nilainya. Ketika kita memberikan berbuka pada seseorang yang saat itu betul-betul dibutuhkan oleh orang itu, ya, itu nilainya menjadi lebih utama kalau dibandingkan dengan orang yang berbuat kita berikan sahur, yang sahur itu juga seperti itu kondisinya. Tapi kalau kondisinya ternyata orang yang sahur ini membutuhkan sahur, dia tidak punya sesuatu untuk bisa dia makan untuk sahur. Ya. Karena dia tidak punya, dia miskin betul. Akhirnya nggak bisa makan sahur. Sementara kalau berbuka, udah pada punya makanan orang berbuka. Tentu dalam konteks ini lebih utama memberikan sahur. Karena kita membantu orang yang pas, yang sedang membutuhkan. Konteksnya kembali kepada di mana orang yang lebih membutuhkan sebetulnya. Nah, hal yang disebutkan dalam hadis Nabi berbuka itu tujuannya adalah supaya kita bersemangat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena berbuka itu ditunggu-tunggu. Dan berbuka itu biasanya kita berjamaah umumnya. Karena waktunya waktu orang berjamaah, yaitu waktu maghrib. Beda dengan waktu sahur. Waktunya orang mungkin masih di rumah, masing-masing. Jadi untuk berjamaah itu boleh dibilang kecil kemungkinan, kecuali waktu 10 hari terakhir ini. Ya. Jadi saya kira tidak perlu dibandingkan apple to apple antara berbuka, memberikan berbuka sahur dengan memberikan berbuka memberikan orang makan sahur dengan memberikan orang berbuka puasa. Insya Allah tetap nilainya sama, asalkan kondisinya sama-sama dibutuhkan. Itu yang paling penting saya kira nilainya di situ. Dan apakah pengertiannya itu kita memberikan berbuka puasa yang takjil, pertama kali dia minum, pertama kali dia makan, pertama kali kurma yang dia nikmati, atau yang sesudah itu kita kasih kotak nasi, ya, atau kita kasih makanan, ya, atau setelah itu kasih lagi makanan lagi. Semuanya insya Allah punya nilai yang sama. Selama niat kita adalah membantu orang itu memberikan berbuka, membawa kegembiraan bersama. Walaupun mungkin bukan sama-sama, bukan orang itu yang kita akan berikan adalah membutuhkan, tapi momennya kita mengundang orang berbuka, semua jadi sama-sama senang, semua jadi sama-sama berbagi, semua jadi menguatkan silaturahim, menguatkan ukhuwah di antara umat Islam, itu punya nilai. Jadi nilainya itu saya kira bukan hanya makanan awal berbuka, ataukah makanan nasinya nanti. Kalau kayak gitu nanti semua orang belinya maunya kurma saja, biar duluan dimakan. Kan gitu. Belinya kurma aja, gitu. Itu yang pertama kali dimakan. Atau belinya air aqua aja, biar itu yang pertama kali dimulai. Orang mulai pertama itu adalah minum. Jadi saya kira bukan hal itu. Nilainya yang penting. Jadi mungkin adalah makanan, mungkin adalah makan yang kita belikan nasi bungkus, nasi kotak, atau apa, atau kita hidang bersama dalam satu ruangan. Semua kembali kepada niat baik kita dan keikhlasan kita. Jadi insya Allah semua sama baik. Baik berbuka maupun memberi sahur, sama-sama nilainya. Walaupun memang yang lebih dianjurkan berbuka. Kenapa? Karena berbuka itu memberikan makanan pada orang yang sedang lapar-laparnya. Sedangkan kalau sahur, tidak seperti itu kondisinya. Mungkin ada orang malah bangun tidur nggak lapar. Kalau dikasih makan pun biasa saja buat dia. Ya, bagi sebagian orang mungkin makan sahur itu kan nggak mudah. Ada orang yang makan sahur itu nggak bisa banyak, sedikit, karena memang dia nggak lapar. Tapi nggak ada orang yang makan berbuka yang tidak banyak. Makan berbuka pasti orang banyak, itu begitu. Ya. Jadi orang lagi membutuhkan, itu gitu. Kesannya itu di situ sebetulnya. Saya kira itu. Allahu a'lam bishawab. Menambahkan dikit Ustaz. Sekarang kan kadang-kadang sekarang kan di Indonesia, di luar negeri kan banyak juga yang non Muslim ikut meramaikan lah, dia memberikan buka puasa. Bagaimana itu pahalanya? Apakah mereka non Muslim itu mendapatkan pahala seperti yang puasa juga? Tidak. Mereka mendapatkan kemuliaan, kedudukan, dan kita boleh menerimanya selama kita lihat tidak ada intensi yang lain.
Kalau ada intensi masuk tujuan mereka yang lain yang jelas mau mengkristenkan orang sekitar itu misalnya, itu kita harus tolak. Tapi kalau sekedar membantu, kita boleh terima. Tapi tidak menjadikan mereka seperti kita puasa. Kan hadisnya kan begitu. Siapa yang memberikan berbuka pada orang yang berpuasa, baginya pahala orang yang berbuka. Berarti si orang yang non muslim juga dapat pahala orang berbuka, kan gitu kan, orang yang berpuasa. Bukan itu. Buat orang kafir, kalau mereka berbuat baik, pahalanya adalah dunia, Allah kasih. Jadi rezekinya Allah lancarkan, kedudukannya Allah muliakan, dengan tetangga mungkin dia jadi hidupnya baik, nggak kayak orang kafir yang pelit, yang di sana yang jauh, akhirnya dimusuhi orang, dijauhi orang misalnya. Dia dapati itu. Allah Maha Adil. Kebaikan seseorang dibalas dengan kebaikan. Tapi karena mereka tidak terregistrasi sebagai orang beriman, di akhirat nggak dapat kehidupan yang bahagia di akhirat. Karena mereka nggak registrasi. Registrasi itu adalah syahadat. Nah, mereka nggak bersyahadat. Tapi Allah adil, tetap dikasih kebaikan. Mungkin bukan dia langsung yang dapat kebaikan. Anaknya nanti jadi dapat kekayaan. Anaknya punya hak paten. Itu salah satu kekayaan yang Allah berikan pada orang kafir adalah hak paten. Dia kalau menemukan sesuatu, dia punya hak paten, sehingga kekayaannya terus menerus mengalir. Itu bisa begitu. Itu adalah balasan dari Allah berupa daripada perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Katakanlah dia berjalan kemana-mana, selamat aja. Kalau yang lain mungkin mudah kecelakaan. Kalau yang lain kecelakaannya jatuh, hampir langsung mati, binasa. Kalau dia kecelakaan di rumah sakit, mudah diobati, selesai, umurnya panjang. Itu tanda Allah berbuat baik kepada orang kafir yang semacam itu. Itu begitu. Allah Maha Adil, harus kita ingat ya. Baik. Iya, saya udah pernah dengar itu udah lama sih dari Yusuf Hamka ini yang apa mualaf, ya jalan tol itu. Iya, kalau nggak salah dia itu sehingga begitu terus ada wawancara teman-temannya sama orang-orang Tionghoa gitu. Ya itu memang mereka merasa mendapat keberkahan dunia gitu, Pak Ustadz, untuk berbagi itu. Makanya mereka banyak berbagi katanya. Betul. Itu. Karena akhirnya ada juga teman di kantor juga yang Chinese juga yang apa Buddha gitu ya. Itu juga senang juga tuh dia kalau Lebaran tuh ngasih saya gitu. Undang anak yatim. Kalau baru buka toko biasanya ngundang anak yatim, bikin apa gitu, bisa didoain. Itu karena dia tahu ada dampaknya buat mereka. Itu begitu. Dan Allah memang kasih itu. Tapi kasihnya hanya di dunia. Itu sayangnya begitu karena mereka tidak beriman. Nah, kita kalau dapat itu dari mereka, jangan lupa juga doakan semoga orang itu dapat hidayah. Itu boleh kita doakan. Kebaikannya itu tidak sampai hanya di dunia saja, tapi juga sampai di akhirat. Karena akhirnya dia bertaubat, akhirnya dia convert gitulah, masuk ke dalam Islam misalnya. Di ujung ayat 130 la'ala tardo itu apakah sesuatu yang pasti terjadi, Pak, ketenangan itu? Ini dalam konteks umum. Begini, kalimat la'allaka tardo, tadi sudah saya jelaskan kan bahwa dalam itu hadis-hadis, beberapa hadis saya bacakan. Maksudnya, engkau akan terpuaskan, sebetulnya maksudnya. Engkau akan tenang itu, senang batin. Batin kita akan jadi tenang, melalui perjuangan ini tidak mudah sakit hati, tidak mudah putus asa, tidak mudah lemah semangat. Dan balasan di akhiratnya adalah kita terpuaskan dengan kepuasan yang tidak terkirakan, yaitu dalam bentuk melihat Allah langsung. Kita udah dapat surga ini, semua udah enak kita rasakan. Nggak ada yang apa namanya kita inginkan tidak kita peroleh, semua udah dapat. Tapi kita akan lebih terpuaskan lagi ketika kita diizinkan melihat Allah langsung. Itu kalimat itu. La'alla katarullah, kamu akan terpuaskan sampai akhirnya bisa melihat Allah juga. Kamu akan terpuaskan sampai akhirnya seperti hadis tadi. Allah mengatakan, aku ridhoi semua apa yang ada di surga ini untukmu, sehingga nggak ada larangan sama sekali. Nah itu kita lebih puas lagi itu begitu. Jadi la'alla katarullah itu dunia akhirat, ya terutama di akhirat. Ya, karena untuk dunianya boleh jadi ada orang yang nggak dapat, ya tapi di akhirat pasti dia dapat. Kalimat la'allaka tardo, asal kita sabar terus konsisten dengan keimanan ini, yakinlah Allah akan memenangkan kita nanti, tidak di dunia tapi di akhirat. Karena kemenangan di dunia ini, terpuaskan di dunia ini
mungkin tidak dirasakan oleh kita di dunia ini. Katakanlah seperti sahabat Nabi Hamzah, ya, kemudian Mus'ab bin Umair yang meninggal dunia pada perang Badar, pada perang Uhud. Mereka tidak menyaksikan Fatu Mekah. Berarti kan nggak merasakan kemenangan dunianya. Tapi umat yang lain merasakan kemenangan itu. Nah, itu boleh jadi begitu. Baik, jadi memang tergantung rezeki kita ya, Pak ya. Ya, yang sudah Allah tentukan. Tapi udah Dan pasti, rezeki kalau urusan akhirat udah pasti, insya Allah. Tapi urusan pasti. dunia tergantung rezeki kita. Ya, Betul, dan Allah tidak akan mencabut nyawa kita kecuali setelah disempurnakan apa yang akan Allah berikan kepada kita di dunia.